Presiden Erdogan akan mobilisasi dunia untuk lawan teror Israel terhadap Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memobilisasi seluruh dunia, terutama dunia Islam, untuk melawan teror dan pendudukan Israel terhadap Palestina. Erdogan telah menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas dan juga pemimpin Hamas Ismail Haniyah pada Senin dalam panggilan terpisah. Berbicara tentang kekerasan Israel yang menargetkan orang-orang Palestina di Yerusalem, Erdogan menegaskan kembali dukungan Turki untuk perjuangan Palestina dan berjanji untuk mendukung orang-orang Palestina. Dikutip dari Daily Sabah pada 11 Mei 2021, Erdogan menyatakan bahwa tindakan Israel adalah teror dan mengutuk keras serangan terhadap rakyat Palestina. Turki akan melakukan segala upaya untuk memobilisasi dunia, dimulai dengan dunia Islam untuk menghentikan teror dan pendudukan Israel, kata kantor Erdogan. Al Jazeera melaporkan. Polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata dan juga granat untuk membubarkan jamaah Palestina dalam serangan mereka di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem sejak Jumat malam. Ribuan orang berunjuk rasa pada Senin malam di luar kedutaan besar Israel di Ankara dan konsulat negara di Istanbul sebagai protes atas kekerasan Israel baru-baru ini terhadap warga Palestina. Para pengunjuk rasa di Istanbul membawa bendera Palestina dan meneriakkan "Ganyang Israel, ganyang!". Reuters melaporkan selain berbicara dengan Abbas dan Haniyah, Erdogan juga berbicara melalui telepon dengan Raja Abdullah dari Yordania, Emir Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Menteri Luar Negeri Turki Cavusoglu membahas masalah ini dengan mitranya di Iran, Aljazair, Pakistan, dan juga Rusia. Menurut pernyataan dari kantornya, Erdogan mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa serangan tidak manusiawi terhadap Palestina ditujukan kepada semua Muslim, menambahkan bahwa Turki dan Yordania perlu bekerja sama untuk menghentikan teror Israel dan juga memberi peringatan. Erdogan tampar keras Israel, kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbaka Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab,
termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain, Presiden Erdogan ajak seluruh negara Islam melawan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Sabtu kemarin di saat Ramadan. Ia pun mengungkapkan solidaritas dengan warga Palestina. Kami mengutuk keras serangan keji Israel terhadap kiblat pertama kami, Tagar Al-Aqsa Mosque, yang sayangnya dilakukan setiap Ramadan, kata Erdogan di Twitter dikutip dari Daily Shahabah. Ahad 9 Mei 2021, Erdogan menjelaskan Turki akan terus mendukung warga Palestina yang ia anggap sebagai saudara dalam keadaan apapun. Israel, negara yang kejam dan teroris, menyerang Muslim yang tidak memiliki tujuan selain untuk melindungi rumah leluhur mereka, katanya. Erdogan mengajak Muslim di seluruh dunia dan semua negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam untuk melawan penindasan Israel atau Palestina. Saya mengajak seluruh dunia, terutama negara-negara Islam, untuk mengambil tindakan efektif melawan serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan rumah-rumah Palestina, cuitnya. Polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata, dan granat kejut untuk membubarkan jemaah Palestina yang sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. Serangan ini melukai 205 warga Palestina dan 17 petugas polisi. Ketegangan di Yerusalem meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena warga Palestina memprotes pembatasan akses Israel ke beberapa bagian kota tua selama bulan suci Ramadan. Selain itu, beberapa pihak berwenang memerintahkan beberapa keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka untuk memberi jalan bagi pemukim Israel. Ahad 9 Mei 2021, Erdogan menjelaskan Turki akan terus mendukung warga Palestina yang ia anggap sebagai saudara dalam keadaan apapun. Israel, negara yang kejam dan teroris, menyerang Muslim yang tidak memiliki tujuan selain untuk melindungi rumah leluhur mereka, katanya. Erdogan mengajak Muslim di seluruh dunia dan semua negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam untuk melawan penindasan Israel atau Palestina. Saya mengajak seluruh dunia, terutama negara-negara Islam, untuk mengambil tindakan efektif melawan serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan rumah-rumah Palestina, cuitnya. Polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata, dan granat kejut untuk membubarkan jemaah Palestina yang sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. Serangan ini melukai 205 warga Palestina dan 17 petugas polisi.